Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita lanjutkan kuliah kita. Untuk sesi ini masih melanjutkan sesi sebelumnya. Materi sebelumnya itu tentang manajemen persediaan. Sehingga saya kasih 12B gitu ya. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana kita harus melakukan pemesanan ya. Pemesanan barang untuk keperluan persediaan, di mana pemesanan itu harus jumlahnya optimum karena di situ ada yang namanya biaya simpan dan biaya pesan, sehingga kita tidak bisa semau-maunya pesan sebanyak-banyaknya atau pesan sedikit-sedikitnya. Jadi ada hitung-hitungannya supaya pemesanan kita itu optimum. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang model diskon kuantitas. Anda tahu kalau pesan barang itu kalau jumlahnya besar itu ada diskon. Nah, masalahnya adalah apakah kalau kalau pesannya banyak sekali itu baik atau enggak kan itu ya, diskonnya besar ya. Jadi biaya produknya harganya jadi lebih murah, tapi apakah itu biaya totalnya akan jadi lebih murah? Karena kita ada yang namanya biaya simpan ya, ingat ada biaya simpan. Kalau semakin banyak barang disimpan di gudang, itu berarti biaya simpannya akan makin besar, otomatis akan memperbesar biaya total, biaya keseluruhannya. Oke, sekarang kita bicara tentang model diskon kuantitas. Apa itu? Yaitu diskon atau potongan harga yang diberikan ketika pembelian dilakukan dalam kuantitas yang besar. Misalnya begini, kalau kita belinya kurang dari 100 ya, beli 1, beli 2, beli 10 sampai 99 itu kita tidak dapat diskon. Jadi harga produk yang kita beli, harga kulaan itu cuma harganya tetap 50.000. Tapi kalau kita sekali kulaan 100 unit sampai kurang dari 200, kita dapat diskon 10%. Sehingga harganya menjadi 45.000 ya, 10% dari 50.000 kan 5.000, 50.000 kurangi 5.000, 45.000. Kalau kita pesennya 200 unit ke atas, maka kita dapat potongan 20%. Ya, 20% dari 50.000, 10.000, 50.000 kurangi 10.000, 40.000. Jadi makin banyak yang kita beli, kita kulaan itu, maka diskonnya makin besar, harganya makin murah. Tetapi apakah pembeli itu selalu tertarik dengan diskon yang terbesar? Belum tentu. Ingat, diskon itu satu ya, harga menjadi murah, jelaskan diskonnya makin besar. Yang kedua adalah biaya pesannya menjadi murah. Kok bisa? Kalau Anda misalnya ya, dalam setahun Anda butuh 1.200 unit ya. Terus kalau Anda sekali pesan itu 100 unit, berarti Anda pesannya kan 12 kali ya. Sebulan sekali Anda pesan 100 100 100, pas 12 bulan 1.200 sesuai dengan permintaan produk Anda selama 1 tahun. Jadi pesannya berapa kali? 12 kali. Sekali pesan berapa? 100. Nah, kalau dapat diskon berarti sekali pesannya kan enggak 100, misalnya 200. Sekali pesan 200. Kalau sekali pesan 200, maka Anda setahun cukup pesannya 6 kali bukan 12 kali gitu. Alias 2 bulan sekali katakanlah begitu ya. Setahun cuma 6 kali. Nah, namanya biaya pesan itu kan biaya per sekali pesan. Kalau sekali pesan Anda mengeluarkan ongkos kirim ya, kirim 100.000, ya berarti kan kalau 12 kali jadi 1.200.000. Tapi kalau cuma kali kan cuma 6 kali pesan dalam setahun kan berarti cuma 600.000. Jadi ongkos yang dikeluarkan untuk pemesanan barang. Biaya pesannya juga meningkat, menjadi lebih murah karena total pemesannya menjadi lebih sedikit. Ya, frekuensi pemesannya lebih sedikit. Tapi ingat, biaya simpannya meningkat. Kenapa? Karena kalau Anda pesannya banyak, kulaannya banyak, makin banyak barang yang ada di gudang, Anda ingat namanya inventory, persediaan adalah cost. Makin banyak persediaan, maka munculnya yang namanya biaya simpan. Biaya simpannya akan makin meningkat. Jadi ini harus dihitung-hitung. Ya, nggak mesti yang pesan lebih banyak itu menjadi lebih baik. Ya, harus dihitung dulu. Oke. Nah, kemarin kita baru bicara tentang biaya pesan sama biaya simpan. Ini biaya pesan ya. Ini adalah biaya pesan ya. Ini biaya pesan. S itu kan setup atau ordering cost biaya pesan. Kalau ini H holding ya, biaya simpan. Nah, sekarang kita tambahin yang namanya PD. Jadi kalau kita pengelolaan barang itu kan ada biaya kirim, biaya untuk pemesanan ya, pesan keluar biayanya. Kalau barangnya sudah datang, taruh di gudang, muncul biaya simpan. Yang ketiga ini yang mau kita perhatikan, yaitu biaya harga produknya.
Kalau Anda kulaan kan beda-beda ya, kulaan sepatu, kulaan tas, kulaan handphone. Nah, ini harga produknya itu berapa? Kali jumlah pesanan dalam setahun. Jadi P itu harga produk, D adalah permintaan setahun. Jadi total biaya yang kita gunakan untuk beli barang kulaan itu setahun berapa? Itu P kali D. Nah, biaya untuk pengadaan barang. Nah, ini P kali D. Harga produknya, ini biaya produknya, ini biaya simpan, biaya pesan. Dalam model diskon kuantitas, maka biaya simpan itu tidak lagi dihitung berdasarkan biaya simpan per unit per tahun atau H. Biasanya kan H ini ya. Tapi merupakan persentase I terhadap harga produk per unit P. Jadi hanya nanti ini diganti dengan I kali P. Sehingga Q bintang atau EOQ yang semula 2DS per H diangkat menjadi 2DS kali I kali P. Ya, itu persentase terhadap biasanya itu persentase tentang diskon ya. Besarnya diskon, makanya persen dikali harga produk. Demikian juga ini TC ini total cost-nya itu Q-nya diganti Q kali I kali P gitu ya. Yang lainnya tetap. Oke. Contoh. Pedagang buku Kamus Bahasa Jawa mempunyai permintaan tahunan sebesar 500. Jadi kulaannya itu setahun 500 eksemplar. Dan harga belinya sesuai dengan tabel di atas. Jadi harga belinya ini, kalau kulaannya sampai sekali kulaan kurang dari 100, dihargai 50.000. Tapi kalau 100 sampai 199, harga kulaannya 45.000. Tapi kalau 200 ke atas harganya 40.000. Diskonnya 20%. Biaya pesan, jadi kalau dia pesan barang itu biaya pesannya 45.000 setiap pesan. Terus biaya simpannya 10%. Nah, 10% dari harga. Ya, harganya tergantung ya, ada yang 45.000, ada yang 50.000 benar ya, ada yang 50.000, ada yang 45.000, ada yang 40.000. Nah, jadi maka pertama kita hitung Q bintangnya atau EQ. EOQ sama dengan 2DS per I kali P. Ya, ini 2, ini D. D itu permintaan setahun 500 eksemplar. Kemudian S itu biaya setup atau biaya pesan 45.000 ini S-nya. Ya. Kemudian ini I, ya, ini I, ini P. Nah, P-nya macam-macam. Ya, yang beda P-nya. P-nya ada yang 50.000, ada yang 45.000, ada 40, ada 40.000. Kalau yang opsi pertama dengan harga 50.000, maka bintang optimalnya 95. Ya, 95. Yang kalau yang kedua 100, kalau yang ketiga optimalnya kalau kita pesan sekali pesan 107. Terus, nah hasilnya ini. Alternatif pesannya menjadi 95, 100, 200. Loh kok enggak 107 ya? Kenapa 95? Ya memang ini ya, sebaiknya sekali pesan 95 eksemplar. Alternatif kedua sekali pesan 100 eksemplar. Alternatif ketiga kok enggak 107? Karena kalau 107 itu masih kategorinya yang ini ya, 107 ini harganya masih masuk klasifikasi yang kedua, maka minimum adalah harus 200. Makanya sini 95, 100 sama 200. Ya, maka di sini dikatakan ada penyesuaian ya, alternatif ketiganya kita pakai harga 200. Nah, ini sesuai dengan kelasnya, kelas yang pertama, kelas kedua, kelas ketiga minimum 200 ya 200 gitu. Nah, terus kita buat tabel yang namanya tabel keputusan ya, ada P itu harga, ya, ada 3 harga 50, 54, 5, 40, ada Q kuantitas pesannya 95, 100 sama 200, ada biaya produk tahunan ya, 25 juta, 22,5 juta. Dari mana? P kali D. P-nya mana ini? D-nya berapa? D-nya ini 500 eksemplar. Ya. Jadi di sini D-nya adalah berapa? D-nya 500 eksemplar. Permintaan setahun. Jadi setahun 500 eksemplar, harganya 50.000. Berarti harga uang yang Anda sediakan untuk kulaan itu 25 juta. Kulaan barangnya tok loh, belum biaya pesan sama biaya simpan. Terus kalau yang kedua 45.000 kali 500, ini yang ini 40.000 dikali 500 menjadi 20 juta. Nah, biaya pesan setahun, nah, itu 236.842. Dari mana biaya pesan? Biaya pesan adalah DS per Q. Ya, D-nya 500, S-nya ini ya, 45.000 ini ya, dibagi Q. Q-nya 95. Jadi dari mana 236.842? Itu dari 500, D-nya ini, ya, ini D 500, S-nya 45.000, ya, 45.000, dibagi dengan Q-nya 95. Nah, ketemunya berapa?
236 842. Nah, ini biaya pesan. Oke. Terus sekarang biaya simpan. Nah, biaya simpan adalah Q kali I kali P bagi 2. Q-nya 95, I-nya tadi 10%, P-nya ini 50.000 bagi 2. Jadi dari mana 237.500? Dari Q-nya ini 95 dikali 10%, 10% itu 0,1 ya. Kemudian dikali dengan P. P-nya adalah 50.000. 50.000 ya. Kemudian dibagi dengan 2. Bagi 2. Ketemunya berapa ini? 237.500. Oke, 237.500. Nah, yang lain caranya sama. Nah, total ya, biaya apa? Biaya total dalam setahun adalah jumlahkan aja nih ya. 25 juta biaya pengadaan produknya, biaya simpan ditambah biaya pesan ditambah biaya simpan. Di total 25 juta sekian sekian sekian. Nah, dengan ini total biaya yang kita keluarkan selama setahun. Jadi biaya pengadaan produk, biaya pesan maupun biaya simpan. Dari sini kelihatan paling murah dalam setahun adalah kalau kita sekali pesan 200 eksemplar. Alias kita pilih yang nomor 3. Nah, dan totalnya paling murah. Ini bisa jadi nomor 1 jadi lebih baik kalau misalnya apa nih? Kalau misalnya biaya simpannya itu ya, biaya simpannya itu bukan 10%, tapi misalnya 50%. Apa ada biaya simpan 50%? Ada apa? Barang-barang yang mudah busuk. Makanya orang-orang jualan sayur, jualan buah itu harga jualnya itu jauh lebih tinggi daripada harga kulaannya. Kenapa? Karena dia ada biaya simpan yang besar. Itu termasuk kategori risiko, biaya risiko. Ya, barang-barang yang mudah busuk mesti biaya simpannya jadi lebih besar. Oke. Ini ada soal nanti Anda kerjakan ya, soal nomor 5 ini. Prinsipnya sama cara mengerjakan. Berikutnya, model persediaan dengan permintaan tidak pasti. Ya, berarti ini sekarang kita mulai melepas salah satu asumsi. Kalau asumsi EOQ awal itu kan permintaannya pasti. Setahun itu 1000 unit. Terus kalau minta ya sekali datang langsung seketika. Ya. Seketika dan lengkap. Dan permintaannya itu pasti. Sehari 3 unit. Nah, begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau permintaan tidak pasti? Persediaan dengan permintaan tidak pasti. Maka asumsinya adalah permintaan itu tidak diketahui. Sehingga kalau tidak diketahui kita menggunakan probabilitas. Ya, kita menggunakan distribusi probabilitas. Berarti kita bermain statistika di sini. Ya. Kita menggunakan distribusi probabilitas itu biasa digunakan untuk kasus-kasus yang tidak pasti termasuk ini. Nah, permintaan tidak diketahui dengan pasti maka akan muncul konsekuensi adanya kekosongan persediaan. Ya kan, misalnya gini, Anda sudah sedia barang 10 unit, ternyata yang minta 15 unit, kan Anda kosong. Ada 5 unit yang kosong, tidak Anda bisa layani. Anda tidak bisa melayani karena ada kekosongan persediaan. Ya. Permintaannya 15, Anda punya 10, yang terlayani 10. Yang 5 tidak, karena apa? Ada kekosongan persediaan. Nah, bagaimana untuk mengantisipasinya? Untuk antisipasinya, kita menggunakan yang namanya safety stock. Ya, persediaan pengaman atau penyangga, ya namanya SS. Ya, safety stock itu adalah mestinya di gudang ada 10, tetapi kita beri penyangganya 2 unit. Sehingga di gudang ada 12 unit. Persediaannya jadi 12, bukan 10. Hitung-hitungannya 10, tapi ada safety stocknya 2 unit, misalnya semacam itu. Dengan adanya safety stock ini, maka ROP, reorder point adalah, ingat kemarin, reorder point itu adalah di gudang masih berapa, di mana kita harus angkat telepon pesan lagi. Ya, misalnya ROP-nya adalah 5 unit. 5 unit itu berarti kalau di gudang tinggal 5 unit, berarti Anda angkat telepon, tolong dikirim lagi. Nah, itu nama ROP. Kalau semula ada ROP adalah D kali L, D permintaan harian, L adalah lead time, waktu tunggunya. Nah, sekarang ada tambah SS. ROP-nya D kali L ditambah SS. Itu, ya, safety stock. Nah, berapa besarnya SS ya? Itu tergantung pada besarnya kekosongan persediaan. Jadi makin besar berarti SS-nya makin besar juga gitu loh. Nah, biaya kekosongan persediaan adalah biaya yang timbul karena kehabisan stok. Ngitungnya gimana? Ngitungnya biaya kekosongan persediaan adalah unit yang kurang berapa. Misalnya tadi Anda sedia 10, kemudian
orang yang mau beli 15, berarti kan kurangnya 5 unit. Nah, terus karena itu tidak pasti, berarti kita bicara tentang probabilitasnya berapa bahwa itu terjadi. Kan nggak mesti kurangnya 5, bisa jadi kurangnya 2, biasanya kurangnya 10 kan itu. Karena nggak pasti berarti ada probabilitas terjadinya kekurangan. Nah, yang ketiga dikali juga dengan biaya kekurangan persediaan per unit. Jadi kalau Anda misalnya sedianya 10, kemudian Anda yang minta 15 berarti kurang 5. Ya, tiap satu itu Anda rugi berapa? Oh, harusnya tiap satu unitnya saya untungnya 30.000 nih. Berarti Anda kehilangan 30.000 kali 5, 150.000. Itu adalah biaya kekurangan persediaan. Gampangannya kayak gitu ya. Jadi biaya muncul gara-gara Anda tidak bisa menjual produk gara-gara persediaannya nggak ada. Kemudian dikali juga dengan frekuensi. Ya, setahun itu pesennya berapa kali gitu. Nah, makin banyak ya berarti biayanya makin besar gitu. Frekuensi pemesanan per tahun. Karena ngitungnya ini, kenapa kok kali frekuensi? Karena ini ngitungnya per sekali pesan ini. Ya. Jadi kalau 3 ini itu adalah komponen sekali pesan. Sekali pesan Anda sekali pesan barang itu kekurangannya berapa, ya misalnya tadi harusnya 15 tapi Anda cuma ada 10, kurangnya 5, probabilitasnya berapa, terus biayanya berapa, ini adalah per sekali pesan. Nah kalau Anda setahun pesannya 10 kali ya kali 10, kalau pesannya sebulan sekali kali 12 kan itu. Yang begini ini kali 12, nah, makanya dikali dengan frekuensi pemesanan per tahun. Oke, contoh. Sebuah optik buka 360 hari kerja dalam setahun. Optik tersebut telah menghitung besarnya permintaan pesanan frame kacamata optimal atau bintangnya 1000 unit. Jadi kalau dia pesan barang, kulaan itu paling pas itu 1000 unit. Sudah dihitung sama dia. Nah, sekali pesan 1000, tolong dong kirim 1000. Nah itu. Kurang dari itu ya total biayanya mahal, lebih dari itu total biayanya mahal. Paling pas pesannya 1000, kalau kulaan 1000. Terus diketahui lead time 3 hari. Jadi maksudnya apa? Kalau dia pesan sekarang, barang pesanannya tuh nyampe ke rumahnya dia tuh 3 hari kemudian, ya, ke tokonya dia 3 hari kemudian. Jadi lead time-nya waktu tunggunya 3 hari. Biaya simpan per unit per tahun 5.000 unit. Jadi barang itu disimpan dengan biayanya 5.000 setahun. Nah, termasuk kemungkinan rusak dan sebagainya. Ya, biaya menyimpan 5.000 tiap unitnya. Biaya keuangan persediaan sebagai akibat kehilangan laba penjualan 40.000. Jadi setiap satu unitnya tuh dia harusnya untungnya 40.000. Jadi kalau sampai kekurangan 10 berarti dia kehilangan 400.000. 4.000 kali 10 kan itu. Itu namanya biaya kekurangan persediaan. Jika frekuensi pemesanan 2 bulan sekali, berarti setahun berapa kali? Kalau 2 bulan sekali, berarti 6 kali setahun. Distribusi probabilitas persediaan adalah sebagaimana tabel distribusi probabilitas, tentukan SS-nya. Jadi harus nyadangkan berapa, safety stock-nya itu berapa unit. Jadi ini ini probabilitas sebenarnya gini ya. Di gudang ada 30 unit, itu kemungkinannya 20%. Di gudang ada 40 unit, 20%. Di gudang ada 50 unit itu ada 30%. Jadi ini 50 unit itu adalah, kan di gudang itu kan naik turun gitu. Terjual rata-rata nih, rata-rata. Terjual, kemudian berkurang, kulaan lagi, berkurang lagi. Itu rata-rata per hari itu ada berapa? Itu kan kiper 2 itu ya. Terus nah ini masing-masing karena tidak pasti, permintaannya nggak pasti, maka dia ada probabilitas ini gitu ya. Jadi misalnya ini di gudang ada 60 ya, probabilitasnya 20%, ada 70 cukup banyak tapi cuma 10% kemungkinannya. Ya jarang-jarang di gudang ada 70, cuma 10%. Paling banyak tuh sekitar 50. Ini kalau di total harus 100% ya, satu komando 100%. Nah, terus bagaimana cara menghitung SS? Pertama ini, hitung ROP awal tanpa SS. Ketemunya 50. Kok bisa? Anda ingat ROP sama dengan apa? ROP sama dengan D kali L. Ya. D itu apa? Permintaan harian. L itu lead time. Nah, berapa permintaan hariannya? Oke. Permintaan setahun berapa? Sekali pesan dia 1000 unit. Ya. Terus dia pesannya 2 bulan sekali. 2 bulan sekali itu berarti setahun pesan 6 kali. Setahun pesan 6 kali, sekali pesan 1000. Berarti setahun dia pesannya 6.000 unit kan itu. Nah, 2 bulan sekali 1000 unit toh. Berarti setahun berapa? 6 kali. Ya, kalau 2 bulan sekali berarti setahun 6 kali. 6 kali kali 1000. Berarti 6.000 unit. Itu permintaan dalam setahun. Lah sehari berapa permintaannya?
Ya bagi aja 360 hari. Jadi ini D-nya itu adalah 6.000 ya. Ini 6.000 itu kan permintaan setahun. Dari mana 6.000 Anda tahu ya? Dibagi dengan 360. Nah, ini D kecilnya. Dikali T-time-nya berapa nih? T-time-nya 3 hari, dikali 3 hari. Hitung aja, ketemunya harus 50. Kali 3. 6.000 bagi 360 kali 3. Oke. Terus, langkah kedua. Tentukan besarnya penjualan yang mungkin lebih besar daripada ROP. Ya di sini, ya. Ini ROP-nya 50. Nah, kemungkinannya kalau 60, 70 gitu. Karena kalau ROP-nya 50 terjual 30, 40 kan tidak masalah gitu loh. Barangnya ada. Tapi kalau sampai terjual 60 berarti kan ada kekurangan. Kalau terjual 70 gitu ya. Jadi 60 sama 70. Kemudian tentukan berdasarnya SS alternatif. 60-70 berarti kita bisa menggunakan tanpa cadangan, ya, tanpa safety stock, atau kasih safety stock 10, atau dikasih safety stock 20. Lah kok begini? Ya, karena dasarnya 50. Jadi tetap aja 50 nggak usah pakai cadangan. Atau dikasih cadangan 10 ya, supaya kalau 60 tercover. Atau kasih cadangan 20 supaya kalau 70 tercover gitu. Maka kita pakai alternatifnya 0, 10 sama 20. Berikutnya adalah tentukan kekurangan persediaan yang mungkin untuk masing-masing SF, masing-masing safety stock. Jadi kalau safety stocknya 0 ya, kita nggak ada safety stock, tidak ada cadangan sama sekali. Bagaimana kalau terjual 60? Ya pasti kurang 10. Kalau terjual 70 ya kita kekurangan 20. Nggak ada cadangan. Kok nggak ada cadangan berarti cuma ini. Ya, di gudang cuma ada 50. Terjual 60 berarti kurang 10. Ada permintaan 70 kurangnya 20. Tapi kalau kita pakai safety stock 10, ya, kalau terjual 60 bagaimana? Nggak masalah kan 50 ditambah 50 tambah 10 kan 60. Terjual 6 nggak masalah. Tapi kalau terjual 70, kita kekurangan 10. Bagaimana kalau safety stocknya 20? Jadi di gudang ada 50 tambah 20 ada 70. 70 terjual 60 juga nggak masalah, terjual 70 juga nggak masalah. Nah, sekarang langkah kelima adalah hitung besarnya biaya simpan, ya, holding cost, ya, tambahan untuk setiap SS yang mungkin. Tadi biaya simpannya berapa? Holding cost-nya adalah Rp5.000 per unit per tahun. Nah, jadi tambahnya berapa? Kalau SS-nya 0 ya berarti nggak ada tambahan, 0 kali 5.000. Kalau SS-nya 10 ya 10 kali 5.000 kali 10, 50.000. Kalau SS-nya 20, 5.000 kali 20 jadi tambahnya 100.000. Ini biaya, tambahan biaya. Tambahan biaya simpan. Nah, ya kalau nggak ada tambahan berarti biaya simpannya cuma 50. Nah, kalau ada SS ya berarti ada tambahan ini. Kalau nggak tambah 0, tambah 50.000, tambah 100.000. Langkah ke-6 sekarang. Hitung besarnya biaya kosongan persediaan untuk masing-masing SS. Tadi diingat, saya tulis lagi, biaya kosongan persediaan adalah jumlah unit yang kurang, dikali probabilitasnya, dikali biaya kekurangan persediaan, dikali frekuensinya dalam 1 tahun. Ya. Ada 3 alternatif, kalau SS-nya 0, ya, ini yang SS-nya 0, berarti kan kemungkinannya kurang 10, kalau enggak kurang 20. Kapan kurang 10 terjualnya 60? Kapan kurang 20 terjualnya 70? Kan itu. Oke. Jadi kalau SS-nya 0, yang pertama ini dulu ya. Terjual 60 berarti kurang 10. Kekurangannya berapa? Jumlah unit kurang 10. Probabilitasnya berapa? Probabilitasnya adalah ini. Ya, 60 itu adalah 0,2 yang dibaca ini. Ya, terjualnya 60 soalnya. Terjual 60 berarti 0,2. Biaya kekurangan persediaan per unit sini ya. Nah, soalnya nih 40.000. Nah, ini 40.000. Berarti 10 kali 0,2 kali 40.000 dikali frekuensi pesanan per tahun 6 kali. Ingat tadi di sini soalnya dia 2 bulan sekali pesan. Kalau 2 bulan sekali pesan berarti setahun pesannya 6 kali. Nah, 2 bulan kali 6 pas tahun. Jadi 10 kali 0,2 kali 40.000 kali 6. Ini kenapa? Ini yang aspek ini dulu ya, aspek ini terjual 60. Nah, sekarang ditambah ini aspek yang ini. Terjual 70 kurangnya 20. Kurangnya 20, terjual 70. Kalau terjual 70 berapa persennya? 70 yang ini, 0,1. Terjual 70 berarti ini 0,1 ya, kurangnya 20 kali 0,1 ininya tetap ya. Biaya kekurangannya 40.000, frekuensinya 6.000.
Di total berapa ini? 10 kali 0,2 kali 40.000 kali 6 ditambah 20 kali 0,1 tambah 40.000 kali 6. 960.000. Ini namanya besarnya biaya kekosongan persediaan untuk masing-masing aset. Jadi kalau Anda tidak mencadangkan sama sekali alias safety stocknya 0, berarti biaya kekosongan persediaannya adalah 960.000. Kalau SS-nya 10 sekarang, berarti kasus yang ini. Terjual 60 nggak masalah, ya ini berarti yang masalah. Ya, terjual 70 kurangnya 10. Berarti kurangnya 10, terjual 70 dari berapa persen tadi? 70 yang ini ya 0,1%, 0,1 atau alias 10% dikali 40.000 kali 6. Jadi cuma satu komponen aja, yaitu komponen yang ini nih. Ya, kalau ini kan tidak ada masalah. Kali 6, 250.000. Kalau kita pakai SF 20, safety stoknya 20, nggak ada. Tidak pernah ada masalah ini ya. Terjual 90 nggak masalah, 70 juga masalah. Nah, berarti 0. Ya, totalnya biaya kekosongan persediaan itu 0. Nah, sekarang kita jumlahkan aja poin 5 sama 6. Yaitu biaya simpan tambahan ditambah biaya kekosongan persediaan. Nah, mana yang paling kecil? Nah, yang kalau SS-nya 0, berarti ini 0. Ya, 0 ditambah 960.000. Yang kedua, 50.000 ditambah 240.000 jadi 290. Yang ketiga 100.000 ditambah 0 tetap 100.000. Dari tiga ini pilih SS dengan biaya total yang paling minimal. Jadi artinya dipilih yang pilihan nomor 3 yaitu ROP-nya berapa? 20. Ya. Sorry, SS-nya yang 20. SS 20 ROP-nya berarti 50 tambah 20 ROP-nya adalah 70. Dengan ROP 70 itu berarti kesimpulannya apa? Nanti kalau di gudang barangnya tinggal 70 unit, Anda harus angkat telepon pesen lagi. Hitung-hitungannya sih 50, tapi kita perlu safety stoknya ya. Persediaan cadangannya sebanyak 20 unit. Kenapa kok 20 unit? Ya ini sudah kita hitung. Terakhir kita bicara tentang reorder point ya, titik pemesanan ulang ketika permintaan itu bersifat probabilistik ya. Karena permintaan itu bersifat probabilistik, maka permintaan ini diasumsikan mengikuti distribusi normal. Distribusi normal kan gambarnya kayak gini ya. Ini min ya, biasanya simbolnya mu. Mu itu ada di tengah-tengah begitu. Ini mu-nya di sini ya. Ini tengahnya. Ini mu ya. Tengahnya ini mu, yang sini ada sisi positif ya, yang sini sisi negatif. Sini tengah ini. Ini luasnya 100%. Jadi kalau dibagi dua ini berarti sini 50%, sini 50% ya. Ini mu-nya sama dengan 0. Tengah-tengah itu berarti mu-nya 0. Ini 0. Kalau mu 0. Sini positif, sini negatif. Nah, ya X-nya berapa? X-nya sekitar ini ya. X-nya bisa positif, bisa negatif. Kalau di tengah-tengah berarti X-nya sama dengan mu. Nah, X itu yang mau kita cari, biasanya begitu. Apapun. Kalau di sini adalah X ini adalah reorder point yang mau kita cari. Jadi diasumsikan mengikuti distribusi normal. Permintaan yang diberikan selama lead time Anda tahu namanya D kali L ya. D permintaan harian, L itu lead time-nya waktu tunggu. Nah, D kali L itu sama dengan mu. Ya, jadi ini permintaan itu ditaksir ada ini ya, rata-rata permintaan. Nah, ini dikonversi menjadi angka 0. Kalau distribusi normal, berapa permintaan di sini? Ya, misalnya 500 ya. 500 berarti nanti dikonversi jadi angka 0. Z-nya itu sama dengan 0 ya. Pada saat mu, jadi bukan mu sama dengan 0 ya. Pada saat mu ini namanya ini koordinator Z ini, Z ya. Jadi namanya distribusi normal itu identik nama lainnya distribusi Z. Z itu nilainya di sini 0, di sini positif ya, di sini positif, di sini Z-nya negatif. Ya 0, 1, 2 dan seterusnya. Misalnya di sini ada Z itu misalnya angka plus ya, kalau kanan plus 1,96 begini. Maka luasnya di sini adalah 0,025 alias 2,5%. Kalau di sini ada Z yang 1,64, berarti 1,64 di sini yang kita tarik garis atau di sini aja ya. Sini 1,64, min berarti kalau kiri 1 ya. 1,64 begini. Maka luasnya ini adalah 0,05 alias 5%. Gitu. Ini sini. Ya, ini 1,64. Ya, 1,64 berarti ini 1,64 berarti yang tidak di-RC itu 95%, yang di-RC 5%. Nah, 1 min alfa, alfa itu
Alfa itu yang diarsir. Ya, kalau yang diarsir 5%, 1 kurangi 5%, 95%. Ya, 95% itu Z-nya 1,64. Ya, kalau diarsirnya di kanan 1,64, diarsirnya di kiri 1,64. Kalau yang diarsir 2,5%, 1 dikurangi 2,5%, 97,5%, maka Z-nya 1,96. Di kanan 1,96, tadi ini ya, di kiri 1,96. Ini berbagai harga Z dan berbagai wilayah yang tidak diarsir gitu ya. Ini distribusi normal begini. Oke, kita kembali ke sini dulu ya. Jadi ROP tadi sudah kita hitung adalah D kali L ditambah safety stocknya berapa. Ya, permintaan harian dikali lead time-nya ditambah persediaan cadangan. Nah, D kali L itu adalah permintaan ROP rata-rata, ya mu ditambah SS. Nah, sekarang lah SS-nya itu berapa itu? Nah, misal ROP itu X ya. ROP itu adalah X. X-nya. Jadi X itu bisa di sini ya, bisa di sini. Untuk ini kita hapus dulu ya. X itu adalah ini tarik garis dulu ya. Sorry. Garisnya enggak pas. Ini tarik garis dulu di tengah-tengah begini. Nah, katakanlah begitu ini tengah. Sini tengah-tengahnya mu gitu kan. Nah, ini adalah X yang mau kita cari ya. X itu enggak tahu berapa. ROP yang mau kita cari itu adalah X. Dan X itu sama dengan karena ROP itu adalah mu ditambah SS, ini ya. ROP kan sama dengan mu kali ini X ya, berarti dikatakanlah ini X ya. X sama dengan mu ditambah SS ya. Mu ditambah SS. Maka SS sama dengan apa? Ya mu-nya pindah ke kiri ya. SS sama dengan X dikurangi mu ya. Anda tahu A plus B sama dengan C, gitu kan. Maka kalau yang ditanya B sama dengan apa? B sama dengan ya C dikurangi A kan itu. Anda di matematika harusnya sudah selesai kasus begini. Oke. Jadi X sama dengan mu ditambah SS ya. X sama dengan mu ditambah SS. Kemudian SS-nya berarti apa? X dikurangi mu. Nah, X dikurangi mu kalau kita ini distribusi normal tuh rumus Z itu ini. Ya, Z itu rumus dasarnya X dikurangi mu dibagi sigma ya. X-nya ada di sini. Ya, dibagi mu-nya di tengah, dibagi sigma itu simpangan baku. Ini bacanya sigma ya, sigma itu simpangan baku. X min mu dibagi sigma itu Z. Jadi X min mu sama dengan apa? Ya X min mu sama dengan Z dikali sigma gitu. Jadi SS itu Z dikali sigma. SS X dikurangi mu, ini SS, ya ini SS. Berarti SS sama dengan apa? Z kali sigma. Berarti ROP sama dengan mu ditambah SS, mu ditambah Z kali sigma. Jadi rumusnya ini, pakainya ini. ROP sama dengan mu ditambah Z kali sigma. Nah, ini berbagai macam Z. Contoh, ya. Diketahui sebuah permintaan rata suatu produk, lead time-nya 350 unit. Permintaan rata-ratanya adalah 350 unit ya, dengan simpangan baku permintaan selama lead time ya, permintaan selama lead time 350 unit. Kemudian simpangan, jadi lead time itu kan gini. Sebentar. Lead time itu ini kan gambarnya segitiga gini katakanlah ya. Nah, jadi ini kan ini barang datang ya, 100 unit terus dijual laku sampai akhirnya habis ini. Tapi sebelum habis, misalnya katakanlah di sini ini ROP ya, ROP itu kan harus sudah pesan lagi. Nah, ini lead time-nya di sini, lead time-nya di sini. Nah, namanya permintaan selama lead time itu berarti yang ini, ya, yang ini garis yang ini. Jadi kalau sudah di titik ini ROP, berarti Anda kan harus angkat telepon nih, pesan nih. Barangnya belum datang tapi kan permintaan itu terus terjadi ya. Barang Anda terjual. Ini namanya permintaan selama lead time. Jadi diketahui permintaan rata-rata suatu produk selama lead time adalah 350 unit. Simpangan bakunya 10. Simpangan baku itu sigma tadi ya, guys. Jika batas toleransi boleh terjadi kelosaan persediaan adalah 2,5%, tentukanlah ROP. Nah, ROP sama dengan apa? 350 ya, 350 ditambah ini ROP
mu-nya 350, rata-rata 350, ya, permintaan rata-rata selama lead time, ya. Permintaan yang diperkirakan selama lead time itu adalah mu. Mu-nya 350 ditambah Z kali alpha sigma. Z-nya kita pakai apa? Nih. Boleh terjadi kekosongan itu 2,5%. Berarti 1 dikurangi 2,5%, alfanya itu 2,5%. Berarti kita pakainya 97,5%. Ya, alfa itu yang di arah diarsis, ya. Diarsir, ya. Boleh kosong itu 2,5%. Ini kosong, yang ini available, tersedia. Nah. Kosongnya 2,5%, maka yang tersedia 97,5%. Jadi Z-nya berapa? Z-nya 1,96. Ya, lead time, ROP, tadi rumusnya adalah ROP sama dengan apa? ROP sama dengan mu ditambah, ini mu, mu ditambah Z dikali sigma. Ya. Mu-nya 350, Z-nya 1,96, sigmanya 10. Nah, ketemu. 350 tambah 19,6 berarti 369,6, 370 lah begitu ya, dibulatkan. Itu. Oke, ini ada soal juga dikerjakan, ada soal 6, soal 7 ya. Oke, saya rasa ini materinya tentang persediaan sudah selesai dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.